Tuh, lihat bagaimana para sahabat tuh hatta dalam masalah dunia nggak mau menyelisihi Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dalam masalah agama? Coba perhatikan. Umar bin Khattab suatu hari jalan di gang-gang rumahnya para sahabat menuju ke Masjid Nabawi. Jalan. Umar bin Khattab dengan tampangnya, antum tahulah, wong dehemannya saja dalam hadis Muslim bikin tukang cukur kencing berdiri, ya kan? Beliau mau cukur, bukan beliau bekam di kepala, maka beliau cukur dulu. Tapi pas dicukur nggak sengaja, dehem. Itu tukang cukurnya langsung kencing berdiri. Saking itu dehemannya Umar, saking menggelegar suaranya, mungkin kayak gemuruh atau apa gitu kan. Maka apa? Yang sebenarnya upahnya bukan 40 dirham, maka untuk uang kaget dikasih 40 dirham oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar jalan menuju masjid. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada talang biasanya untuk jatuh hujan ya, talang. Itu apa? Dari rumahnya seorang sahabat ada talang, moncong ke jalan. Maka beliau katakan, wallahi la uhawilanna, demi Allah ini saya akan lencengkan ini talang. Ini kok menghadap jalan nanti ngenain orang gitu kan? Ya, kok agak ngelenceng ke jalan nanti ngenain orang ini. Siapa punya? Naik dia nggak pakai ngomong, langsung dia naik. Seret. Dia apa? Dipalingkan itu talang itu jangan sekalian. Dipalingkan arahnya. Ini Al-Hakim meneriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad. Dilencengkan, turun, datang ke masjid. Biasa nanya-nanya. Siapa tuh punya talang, masang-masang talang apa ngoncong ke jalan nanti kena orang apa basah keciprat apa siapa itu? Maka apa? Para sahabat mengatakan, itu yang masang Rasulullah lo Umar katanya. Itu talang yang masang siapa? Rasulullah SAW. Nggak pakai ngomong, langsung kemana? Naik lagi ke atas. Diarahkan persis yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam perkara dunia saja mereka nggak berani menyelisihi Rasulullah SAW. Bagaimana masalah agama? La ilaha illallah. Tanggung jawab mereka yang apa? Mengajak manusia, mengajak umat kepada yang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tuntut nanti di hari kiamat. Waliyatubillah. Contoh lain saya bawakan misalnya Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya bilang tipis betis. Ya. Kurus radhiyallahu taala anhu. Tapi antum tanya, ini ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tanya di mana turunnya, kapan turunnya, tentang apa turunnya, semuanya dia tahu. Bahkan dia pernah menantang, siapa yang merasa dirinya lebih jago, lebih paham ilmu tafsir dibandingkan saya, di mana dia berada, saya akan musafir melakukan perjalanan jauh untuk datangi dia. Kalau ada yang lebih canggih dalam ilmu tafsir. Subhanallah. Maka apa jemaah sekalian cintai? Ibnu Mas'ud suatu hari mau datang ke masjid. Ada dua sahabat lagi berantem. Biasa, jangankan ikhwan sekarang. Berantem gara-gara apa? Ini depan Nabi, dua sahabat di masjid berantem. Wah, kalau bahasa kita sekarang gitu kan, saling tunjuk. Maka apa jemaah sekalian cintai? Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, ijlisu, duduk. Antum perhatikan di sini. Mungkin sebagian pernah mendengar. Rasulullah SAW mengatakan, duduk semuanya. Kan berantem itu pada berdiri kan, berantem. Wah, kata Rasul, duduk. Rasul yang ngomong duduk, nggak ada yang berani apa? Berani apa? Ngutang berdiri, enggak. Pada duduk semua. Qaddarallah ma syaa fa'al. Pas Rasul bilang, ijlisu, duduk. Abdullah bin Mas'ud datang dari luar, nggak ngedong apa-apa, orang berantem, orang nggak paham. Tapi ketika beliau sampai di tengah-tengah pintu, pas Rasul mengatakan apa? Duduk. Nggak ngedong apa-apa langsung. Dia duduk di pas tengah-tengah pintu masjid. Duduk di situ. Orang-orang bingung. Loh, Ibnu Mas'ud ngapain ngalangin orang di masjid itu? Apa di pintu? Rasul sudah bersabda, "Utut tariqa haqqah." Berikan jalan itu apanya? Haknya. Duduk di pintu, maka Rasul menegur, "Ibnu Mas'ud, ya, kok duduk di situ? Orang mau masuk dan seterusnya." Apa kata dia? Ya Rasulullah, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Khasyitu an ukhalifaka fa ahlak." Aku khawatir akan celaka, akan binasa ya Rasulullah gara-gara menyelisihimu, kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Wong tadi ketika aku masuk engkau mengatakan duduk, ya aku duduk katanya. Padahal dia nggak ngedong apa-apa. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ya, hatta dalam masalah dunia nggak berani menyelisih Rasulullah, apalagi mengganti-ganti dalam masalah agama, nggak berani mereka.